الحمد لله على نعمه الحساب الهادي من اتبع رضوانه سبل السلام والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه والتابع الميزان البرر الكرام أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه بمصداق القائلين شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلني من شفاعة هذا النبي الشافع ويتروح لله ذلك النعيم اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin wal hadirat, wabil khusus para tetuha masyarakat, tokoh-tokoh agama, jamaah langgar, nurul baqa, semoga kita selalu mendapatkan curahan rahmat, maghfirah dan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita mengucapkan ucapan pujian kepada Allah taala agar kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang mana orang bersyukur itu adalah orang-orang yang dipilih Allah Ta'ala untuk menjadi hambanya yang terbaik. Bersyukurnya kita atas diberikannya kita segala petunjuk dan pertolongan hingga di pagi hari ini, hari yang ke-11 di bulan Ramadan ini, kita dapat melaksanakan kewajiban kita berpuasa, salat subuh berjamaah, dan tadi membaca wirid. Sekarang kita mengadakan majelis taklim menunggu waktu isyarat. Semoga ini benar-benar dijadikan Allah Ta'ala sebagai amal saleh kepada kita, yang mana itulah yang kita harapkan sebagai usaha kita mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala, rahmatnya dan keampunannya di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak henti kita selalu minta kepada Allah agar disampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga sahabat beliau mengikut hingga hari kiamat kelak. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu pernah berkata, husnul tawaddudi ilan nas nisful aqli, mudaratun nas sadaqah, wa husnul su'al nisful ilmi, wa husnul tadbir nisful ma'isha. Yang maknanya adalah husnul tawaddudi, ketika kita baik di dalam mengasihi atau mencintai kepada orang lain, itu adalah nisful aqli, menempati separuh akal. Tinggal menyempurnakannya lagi dengan sifat-sifat mulia yang lain. Atau kita ini kepada orang lain bersifat nasihat. Arti nasihat adalah iradatul khairi lil ghairi, menginginkan kebaikan kepada orang lain. Ini nasihat dalam bahasa Arab itu lebih luas daripada nasihat kita. Kalau bahasa kita nasihat itu memadahi kan, memberi nasihat, memadahi. Kalau bahasa Arab nasihat itu menghendaki kebaikan kepada orang lain, bukan sekadar memadahi. Misalkan guru lawan murid, supaya guru itu punya sifat nasihat kepada murid, berarti guru itu menginginkan agar murid itu mengerti terhadap apa yang disampaikan. Maka guru ini mencari jalan bagaimana menyampaikan ilmu itu supaya murid mudah paham. Itu adalah guru yang bernasihat. Murid bernasihat kepada guru, bagaimana caranya adab dengan guru, bagaimana akhlak kepada guru. Nah, itu namanya adalah bernasihat kepada guru. Seorang pedagang berpembeli, bagaimana nasihatnya bagi pedagang berpembeli? Maka pedagang itu melakukan kejujuran. Kada maunya
orang manukar ini atau mulik atau takipo kan kita bisa menemui ada manukar ini ya, jangan ya, biar jangan manukar ini aja adanya cacat sini. Nah bagus benar pedagang itu kan, itu pedagang yang punya nasihat. Jangan manukar ini aja, jangan nih, para nih habis masanunya nih, nampak ada luar sah. Nah, para nih habis tanggalnya. Ini kan bagus nih penjual maka ini. Inya menghendaki supaya orang manukar itu jangan sampai dirugikan. Nah, maka itulah arti nasihat itu. Apapun profesi kita, apapun kedudukan kita, dimanapun kita berada, kita selalu menginginkan agar orang jadi baik. Jangan tersakiti oleh kita. Maka itu orang yang bernasihat. Itu aja Sayyidina Umar ada husnul tawaddud. Baiknya dalam mencintai, menyukai orang lain pada manusia adalah nisful aqli. Orang itu akalnya sudah sempurna, separuh sudah sempurna. Sehingga menyempurnakan dengan akal dengan sifat-sifat mulia yang ada. Kemudian lagi kata beliau, mudaratun nas sadaqah. Ketika kita lembut kepada orang lain, kita berusaha sampai orang lain itu kecewa dengan kita. Walaupun misalkan kita kalau di rumah, ibu bakal hilang bini loh nih. Marangut mau hasilkan puas deh, bermemelan bini di rumah kan. Kalau di rumah, lalu marangut muhal nih. Harus kita ubah muhal kita. Jangan sampai rambutan di dalam rumah ini sampai tak bawa keluar. Kalau kita tajangi orang salah paham. Asal orang salah kita ingat. Padahal kita imbah bakal lahir di rumah. Makanya jadi guru kan kita kalau rumah apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billah. Bertawakal kepada Allah. Tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Artinya apa yang di rumah ini tinggal di rumah aja. Jangan sampai masalah di rumah tak bawa keluar lalu orang lain tak umpat juga karena imbasnya itu kan. Jadi mudaratun nas adalah sedekah. Ketika kita sedang tadinya pikiran, ketika kita kesal, ketika kita sangkal di hadapan orang lain, lalu kita ubah kesangkalan kita ini jangan sampai tak imbas ke orang lain. Lalu kita lembutkan perkataan, kita maniskan wajah, kita baikkan cara bergaul dengan orang lain. Padahal kita sedang ada masalah, sedang pusang-pusangnya. Nah, maka itu adalah sedekah. Walaupun kita kadang keluar duit, kadang keluar harta, tapi dengan kelembutan, dengan kita bagus hubungan dengan orang lain itu menjaga jangan sampai orang itu kecewa dengan kita. Itu adalah hukumnya sedekah. Kan orang beriman itu tingkah lakunya, tindak tanduknya selalu bernilai kebaikan. Sehingga kata-katanya lembut, tiba aja orang yang bakal lagi di rumah lah, turun ke tanah, ada yang mandiri, masih panas hati, bisa tak keluar tak orang ini panasnya nih kan, tahajud kawan, kata itu hanya pandirinya aja, aku aja kada jawaban mana gue ngeri aja, oh jangan mana itu ngeri, sanganya, napakah sahutannya kan, pindah kasar benar mau ambil barangut, nah jadi kita tuh perlu dimaklumi lah, kira-kira kan orang tuh jadi kayak itu ada masalah di luar, mana ada masalah di sebelumnya. Namun kita menghadapi nakal itu kan, kita berikanlah suatu sangka-sangka yang baik kepada orang lain. Dari ketika kita berhadapan, napa jangan dihiran tu je, napa marah-marah tu je lah aku je, napa salah aku je. Oh, salahnya orang ada masalah sebelumnya. Nah, itulah caranya kita mudah-mudahan dapat mengamalkan bersama-sama. Jadi dinilai sedekah nah kayak itu. Padahal kadang mengeluarkan duit dan harta dengan kelembutan, dengan bagusnya kita pergaulan, supaya orang jangan sampai kecewa dengan pergaulan kita, maka kita bisa sedekah. Nah sehingga kadang kita tuh kan kadang perlu pandir loh nih. Aku boleh pandir ya, apa pandirakan orang ini. Tapi ketika orang patuh diri pandiri, nah itu bisa jadi sedekah. Asal kita bisa mengatur kata-kata, jangan sampai muncul dosa. Nah, Pak ikam dia begini apa bagaimana. Nah, lalu dialurakan pandirinya kan. Napa nanya suka kan lalu semangat pandir. Nah, itu salah satu mudaratun nas. Selama bisa menjaga kata-kata jangan sampai meluber atau menjalar kepada nang berdosa atau nanti diharapkan Allah Taala. Ambil bagusnya pandiran itu kita niatnya menghibur orang. Maka pandiran kita itu dihukum sedekah. Amun berani berdua kan. Aduh pandiran lo aku juga berdua pandir katanya membuang energi aja ya, ini berdaya. Nah, pas saya kan ada hubungan yang baik antara orang yang berdua tadi kan, karena sama-sama kadang pun berpandir. Nah itu. Kemudian di antara bagaimana Rasulullah SAW itu bujur-bujur sidin itu kan berbuat lembut kepada orang lain.
menjaga sini jangan sampai orang itu kecewa dengan beliau. Nabi kita SAW itu dalam riwayat yang sering kita dengarkan, sering kita temukan adalah tidak pernah Nabi itu mencela makanan. Apalagi kita lah. Apa aja namanya masakannya? Masih benar punya ini aja. Nah, pagar kau jadi bijim aja mau beri ujah dari aja. Ada tinggi kayak gini aja. Nah, itu kan apa makanan nang disuruh bini pada talah sampai piring loh nih. Hanya mapak masakan bini loh nih. Nabi kita SAW itu kadang mau sini mencela makanan. Siapa kalau masaki loh nih, kalian mencela makanan. Ini pantang bener lah kita nilai. Ini pantang bener kita nih kan. Kadang bisa kecewa tuh lemah menyumbat namanya. Nasinya aja sudah udah besi dah. Nah, sudah apa aja nasinya sudah nang bener nih. Apa bilang tak ngomong nasinya nih. Nah, apakah kata-kata itu nang mencela makanan. Nah, itu pada kita kada bagus lah. Dan Nabi pulang tidak bisa menggerentam lawan pelayan. Orang yang membantu Nabi, yang melayani Nabi kada pernah digerentam atau digeretak atau dimemahi sedih. Dan kada pernah juga Nabi memukul bini. Nah, itu. Bini sedih tuh, kada apa lagi bini orang lah. Bini seorang kada boleh kasih dipukul sedih. Itu Rasulullah SAW lembutnya beliau kepada orang lain. Kemudian wa husnus su'al nisful ilmi. Dan bagus dalam bertanya itu adalah sudah separuh ilmu. Jadi kadang-kadang guru ada pertanyaan, silakan. Kadang-kadang kita bertakun, kadang bertakunnya. Jadi alim berita, di murid ira kada bisa mengolah pertanyaan tuh si muridnya. Padahal murid itu kalau bisa bertanya, biar pertanyaannya itu kan mudah-mudah kan. Coba jangan juga terlalu nang apa aja tuh pertanyaan terlalu lelek benar kan juga kan. Nah, siapa tahu ketika bertanya itu keterangan guru akan bertambah lebih banyak. Guru sudah melemparkan kesempatan, guru paham kan sudah. Ada kata gunakan sedangkan bertakun, kan ada bertakunnya. Nah, padahal kan bila kita bisa bertakun, maulah pertanyaan yang baik, yang guru senang dengan pertanyaan tadi, maka kita akan dapatkan suatu kebaikan, keberkahan kita dapatkan. Kenapa? Karena kita bertanya tuh guru senang dengan pertanyaan tadi dan jawabannya pun akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Nah, maka orang yang pintar bertanya dengan pertanyaan yang bagus kepada para ulama itu menempati nisful ilmi, separuh ilmu sudah. Berarti orang yang pintar mengolah pertanyaan, yang pas pertanyaannya kan, sehingga jawabannya pas juga. Nah, berarti orang itu sudah separuh penguasaan dari ilmu. Kadang-kadang bagi bertakun pakai chat dong nih, pakai apa tahunannya? Ulangnya kan ketemuan lah gurunya lah, pakai chat saja. Ada pertanyaannya, kata-katanya kada teratur dengan baik. Nah, sebenarnya kan bertanya itu harus disesuaikan keadaannya kan. Nah, kalau pakai chat itu kan bertakun harus bagus-bagus. Ini salamnya ada langsung tak bertakun apa? Mak tulisannya pulang nang hadap itu pulang nang tulisan nang kayak SMS hari lah. Ya singkat itu atau belum tak HP dia paham dulu apa soalnya. Nah, bertakun sudah kada pakai salam. Nah, itu kan bertakun tapi adabnya malah ketinggal. Nah, kemudian wa husnut tadbir nisful ma'isyah. Dan orang yang pandai mengatur, apa saja yang dihadapi itu sudah bernilai menempati separuh kehidupan. Arti orang itu bila hendak melakukan sesuatu dipikirkannya ini kayak apa jalannya, ini kayak apa hasilnya, ini kayak apa ujung-ujungnya. Nah, bila sudah perhitungannya kan mantap sudah hanya berjalan. Nah, maka orang itu separuh sudahnya hidup menguasai kehidupan ini kan, artinya dalam kehidupan ini sudah separuh sudahnya lulus, sudah tinggal separuh yang menjalankan. Ini perkataan Sayyidina Umar sebagai nasihat kepada kita semuanya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tercerita di zaman Bani Israel ada seorang yang kehidupannya adalah ahli ibadah. Orang ini termasuk orang yang rajin, kalanggar, kamu salat, kamu masjid, sembahyang berjamaah, dan ketujuh hadir majelis taklim di Jakarta di gambaran inilah. Nah, dari itu disebut dengan abid, orang ahli ibadah. Nah, kehidupannya adalah orang yang selalu berada di kelompok-kelompok penuntut ilmu dan beribadah. Tapi kehidupannya
di bawah dari rata-rata. Jadi kita fakir miskin. Itu malah Allah Ta'ala itu kan memberikan dunia ini kepada siapa saja. Dunia ini siapa saja diberi Tuhan. Artinya nang sugih itu kan Allah akan pilih. Kan kita yakin mana siapa yang memberi rezeki? Allah Ta'ala memberi rezeki. Siapa yang menyugihkan? Allah Ta'ala menyugihkannya. Loh, si hamba merasa aku dia pintar begini, aku pintar bicara, aku sugih. Habisan. Ini syirik katanya. Syirik dalam batin. Anggapan seorang yang pintar bicara, seorang yang harap berusaha. Aku ini kita baik hati-hati. Syirik katanya. Syirik khafi katanya. Hati syirik nanti tersembunyi. Kalau orang bertauhid, apa? Aku ini sugih, aku ini yang bicara, aku ini mudah menjadi kehidupan ini semuanya adalah karunia dari Allah. Kayak itu orang bertauhid pasangannya. Karena akui sesuatu yang bukan miliknya. Tapi itu di hati aja lah. Permainan untung yang mencapai itu begini sugih aja harta ini kada untung ada aja. Terus ambil orang kamu ham. Ini untung terus saya ucapkan kan main batin ini kan. Cawat tangan luar terus berboy terus preman atau Spiderman namanya. Bukan bukan apa yang namanya pahlawan fantasi itu. Cawat tangan luar namanya. Nah, jadi ada anaknya di luar, ada anaknya di dalam. Syariat hakikat di dalam. Jangan sampai tak urut dan kacau. Jadi apa orang sugih tadi yakin bahwa seseorang ini jadi berharta Allah beri rezeki. Dia di hati. Keyakinan itu. Namun jika kita untuk ini lagi hartaku semuanya adalah pemberian Allah Taala. Siapa orang? Gimana itu? Kalau kita seorang tuh mendengar pengucapan kada mengakui hartamu. Nah, padahal kan di hati anda ingin itu orang menjalankan tauhid, pengakuan hamba kada bisa apa-apa Allah yang memiliki segala-galanya. Nah, jadi kan kita dilihat di dunia ini kan siapa paling sugih? Cari di YouTube atau di mana di Google. Siapakah manusia terkaya di dunia? Urutannya ranking 1 Eropa. Pasti orang kafir yang sugih-sugih kan. Padahal siapa yang mau menyugihkan orang kafir? Allah Ta'ala. Nah, sehingga Nabi kita mengatakan Allah itu memberikan harta dunia ini atau kesugihan ini kepada siapa saja. Allah tidak peduli. Kafir ya, beriman ya, orang fasik ya, orang saleh ya, orang baik, orang buruk ya. Allah kan begitu. Bisa aja orang iman sugih juga kan, tapi kayak pada sugih iman kalah orang kafir di dunia ini. Pasti orang kafir paling sugih. Walaupun ada kan kita mendengar berita orang iman sugih benar nih, tapi masih kalah sugih dengan orang kafir. Allah memberikan dunia kepada siapapun, ya Allah kehendaki tidak peduli bagaimanapun keadaan mereka. Tetapi Allah tidak akan memberikan iman dan Islam kecuali hanya kepada orang-orang yang dicintainya. Gitu. Iman dan Islam itu orang dicintainya diberi. Walaupun tak ada orang Islam tadi kehidupannya di bawah rata-rata. Padahal iman dan Islam itu di dalam dirinya luar biasa Allah berikan kepada. Karena hanya orang yang cintainya yang diberikan iman dan Islam. Apalagi sudah beriman, berilmu pula, lebih tinggi lagi kan nilainya. Tambah lagi beriman, berilmu, beramal saleh pulang tinggi lagi derajatnya. Nah itu kan amal iman tunggal ya kan, modalnya ada banyak belum. Maka dengan adanya amal saleh maka akan berkali-kali lipat nilai si hamba tadi. Nah ini ceritanya orang ahli ibadah, ahli ilmu, ahli ibadah, sidin jatuh miskin, kehidupannya ekonominya di bawah rata-rata. Lalu sidin tulang ke padang yang luas, tulang ke tempat yang sunyi. Di situ sidin beribadah dengan bermacam-macam ibadah dilakukan. Lalu meminta kepada Allah Ta'ala, ya Allah berikan ulun karunia pian biar sedikit asa ada kan pian berikan ulun nah supaya ulun ini kali lagi menjadi orang yang miskin. Supaya ada jadi orang berada aja kan berharta aja. Minta itu aja dan Allah Ta'ala minta diberi sesuatu dunia, sesuatu harta. Berapa hari kan ibadah itu kan istilah berlempah di tengah hapau, di tengah padang sunyi itu. Cangkal meminta, lalu pada suatu hari ada suatu panggilan mungkin malaikat berucap, wahai hamba Allah Ta'ala, wahai orang yang ibadah, sorong tanganmu dan ambil, sorong tanganmu ambil. Dia suara tadi. Lalu wahai menyolong tangan, katanya apa dia ambil? Tempat yang kosong tadi. Dia sorong tangan, rentangkan tangan kan, membuka telapak tangan.
sakalinya tang ada jadi tangan ini beendang 2 biji batu mutiara manggonal. Anggaplah kayak hitalo itik mah. Kayak mutiara gitu itik itu gunanya lah. Nah kayak mata utas juga berapa bisa ratusan juta kan harganya. Ini nah kayak hitalo gunanya 2 biji pulang. 2 boleh tangan jorong pas isi tangan 2 biji mutiara manggonal kayak hitalo tadi. Biar diambil lihat mencurut dong bersinar-sinar. Ini larang benar harganya ini. Himong benar, alhamdulillah buat dan gantung boleh ke rumah. Boleh ke rumah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Beberapa bini kan, ujar nang laki, wahai umanya, kita sekarang akan naik derajat kita dari di bawah rata-rata menjadi di atas rata-rata. Ekonomi kita akan naik. Kita jadi sugih banyak air. Nah, apa aja ini? Nah, buat ambil di kantong 2 biji batu mutiara nang mancurondong. Terang. Nah, sugih maksudnya nang bini langsung tamang aja kan. Kahimuannya. Ya, kalau dia kan ini kita cari siapa anak kaum karing. Namun orang biasa aja tuh karing kan. Jual orang jual emas di pasar kada beli duitnya sampai nang timbangannya gitu. Kada hawa kan kali kan sampai nang timbangannya julung dengan orang kali. Bangkrut tuh ini kada hawa nih orang di pasar aja kali tak hawa habis harta orang di pasar mau kali ini. Kalau larangan ini mau ada raja gitu kali kan. Pasar mah ada loh siapa kira nang kawan kali ini. Nah, sambil mikirkan berlalu semalam 2 malam. Mungkin pada malam beberapa pas tak mimpi sinang laki ini tak mimpi masuk surga. Kan itulah orang beriman doa. Orang beriman doa kalau bujurnya menghayati dengan amal ibadahnya itu surga itu terbayang-bayang. Imam Al-Ghazali itu kan ketika sedang menggambarkan jadi kehidupan kita di dunia ini apa aja kaitan ke akhirat sini. Ketika orang azan di sini orang azan tuh itu sih diganang sih orang memanggil di hari kiamat tuh di hari akhirat tuh dipanggil orang sebagai kumpulan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di alam dunia. Itu kan semua apa nanti di dunia ini juga tidak bisa mengatakan keadaan akhirat. Jadi orang beriman tuh ketika dia menghayati dengan ilmu dan ibadah dan kehidupannya yang dipenuhi dengan ibadah pasti dia akan menggenang akhirat. Jadi kalau sudah menggenang tuh kan, di hati itu kadang lagi yang lain itu mengganggu itu fokus. Bila sudah fokus itu tabuhan mimpi. Jadi dunia ini bisa bujur-bujur yakin, dunia sementara pun yakin ternyata. Ada kita lihat dunia sementara ujar orang misalnya kan. Nah, ujar orang kadang ada yang percaya mantap, mana bisa bilang hilang lainnya. Buktinya apa? Kadang kita sebayang tak kabar pada aturannya kan, atau di awal waktu sebenarnya kita tak tengah waktu atau malah lagi di akhir waktu sebenarnya. Ini membuktikan kita ini sedang lengah namanya. Ya hawai pada dunia itu sementara hawai. Percayaan kalau bengkil dalam mawal dan cuma kadang memantapkan, kadang menghayati ke dalam kehidupan kita. Nah itu kan. Jadi orang yang beriman ini pikiran akhirat itu lebih banyak daripada pikiran dunia hingga sampai tak bawa ke dalam mimpi masuk surga. Kenapa? Kan dia punya harapan. Kan kita ini tidak bisa amalan, bisa ilmu ibadah. Kita punya harapan. Surga itu ada harapan kita. Amun kalau ada ilmu kalau ibadah, apa yang diharap? Contohnya orang mengharap ganih loh tapi kalau turun ke perumahan, jadi nilam sari aja kan, banyak dinilam pada bercari. Mengharap dapat ganih 200 balik, tapi kalau turun ke perumahan, bujurlah mengharap itu, nah itu mah hayal katanya. Kayak itu orang mengharap surga, pasti ilmu ibadahnya jalan. Nah. Jadi kita tuh pede mengharap pada Allah, percaya diri kita mengharap pada Allah ketika kita punya sesuatu yang kita jadikan usaha untuk mendapatkan apa yang Allah Ta'ala jadikan ilmu dan ibadah. Itu kan? Nah, amunnya kadang yang diulah apa sebagai jalan usaha untuk mengharapkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan surganya Allah Ta'ala, berarti orang itu menghayal. Nah, ini kan pengharapannya pas saja dengan ilmu ibadah yang dilakukan setiap hari sehingga dia tak mimpi surga itu pas saja dengan harapan di hatinya. Masuk ke surga, melihat di surga ini ampun mona. Ini surga tadi kan anunya lokasinya tuh, istananya macam-macam, bangunannya, fasilitasnya, wah luar biasa banget. Nah, bilang istanamu gini nah,
Silahkan lihat istanamu nanti di akhirat, ikam itu banyak menikmati nakayanya. Silahkan masuk, mari syarihati, lawangnya harapnya, daun pintunya. Ujar Nabi kan tongkatnya Nabi kan di surga itu bisa tongkat kan benda yang biasa lah, kebanyakan lumrah aja tak. Itu ujar Nabi lebih harap daripada dunia seisinya. Nah tongkatnya hanya benda yang paling lumrah atau di surga itu kan harap pada dunia seisinya. Apalagi lain pada yang itu kan segala yang penting-pentingnya di sana. Lawangnya, kawingnya kan habis saya harap benar semuanya lah. Ada situ pulang melihat kursi raja lah, berhadapan lah. Sabuting kursi itu terbikin dari emas nang habang, emas habang jorong-jorong. Nang sabutingnya dari perak nang berwarna putih. Kemudian di ke atas pulang palakonnya hubungannya dari batu permata, jorong-jorong. Lalu ujar malaikat, ini kursi sabuting pacampian duduk. Nang sabutingnya banyak kandukan bini pian, wah ini manyali. Masuk surga surangan kalau bawa bini mana? Hawaii yang mana? Surganya dua nih, kursi pian, banyak kursi bini pian. Ini manyali benar. Sanang benar hati lawan amun masuk surga surangan kalau bawa bini, kalau bawa keluarga, pasti sakit hati. Mencari iya. Nah, ada ini kan jurang. Nah, lengkap bisa kita. Artinya kalau pikiran itu lagi kan yang maju sudah tak. Lalu palingan setelah lihat pulang ke atas. Sekalinya hatapku ada gentengnya itu ada beruang. Padahal surga itu ada penghujan lah, ada hujan gimana di surga doang misalnya nih. Nah, matahari ini panas maka kita di dunia nih kan. Keadaannya tuh, gambarannya di hadis Nabi itu. Coba kan dia dilihat kan punya beruang kan. Kita nang hatap gitu beruang deh. Apa nih cahaya matahari masuk kan gitu, kan begenangan deh. Nah kalau hujan hari bisa sampak rumah. Nah bila di atas beruang. Luangnya itu nang kaya 2 biji batu mutiara tadi. Yang tahu itek kan kayak 2 biji itu beluang nah. Jaka dia niki mutiara nang 2 biji itu pas tuh tambalannya situ. Jaka nang mutiara dapat tadi kan diandak tuh pas tuh tambah. Ingat di hati-hati beluang pas nang kaya batu mutiara nang ku ambil nang di siang semalam kan. Di tang hutan deh dapat batu mutiara di biji pas tuangnya nang itu. Tagenang nah itu kan. Nah, beluang. Lalu komplain dan malaikat komplain kan apa komplain kan komplain itu artinya melaporkan deh melaporkan keluhan malaikat komplain kan lalu komplain dari malaikat ujar si orang ini ibadah tadi malaikat kenapa tang surga aku ini beruang hubungannya tuh beruang 2 biji kayak 2 biji batu mutiara nih 2 biji hintalu yang luangnya kenapa beruang kayak itu maka surga itu harap ada cacat ada sesuatu yang mengecewakan, ada sesuatu yang membuat sangkal, kecewa dan sebagainya. Kenapa? Saya beruang nih kan, memang tidak melihat. Lalu disahuti pun malaikat. Sabujurannya surga sampian disempurna, kada ada beruang-uang. Sempurna, biar Allah Taala berikan muncul asna itu kan. Pasti sesuai lawan Allah jadikan. Kenapa tambah beruang nang beruang tu ikam juga kalau minta ujarmu ya Allah berikan ulun di dunia nah sesuatu nang pian berikan kepada hamba pian itu kan jadi ikam minta nang Allah Ta'ala nih napa artinya kebaikan yang aku miliki nih berikan kepada ulun ya Allah sedikit nang di surga nih itu ikam minta supaya dapat di dunia nih ya ikam diberi 2 biji batu mutiara ikam dapat batu mutiara 2 biji lalu dikurangi di sini sekadar itu. Iya, tepat di situ. Artinya jika ini menjadi kehidupan di dunia ini minta Allah Taala balasnya di dunia. Kayak itu mungkin nang terlintas di hati itu kayak itu. Padahal kan kita di dunia ini bila dapat harta jangan dipadahkan tuh pahala. Misalkan kita bersedekah, siapa bersedekah 1.000 rupiah akan diganjar 10 kali lipat itu kan? Itu kalau Allah Taala berjanji kan? Kalau orang-orang saleh itu kan orang-orang yang sudah amalan sedekah itu mantap, dia sebujur banyak tak. Bila bersedekah 10.000, tempat dia mahadang. Ada orang bersedekah kayak ini, ada orang berinya pernah 1.000. Dasar kontan di baris Tuhan situ sini. Itu orang-orang yang sudah imannya kelas tinggi itu lah, langsung dibuktikan Tuhan. Ada kita ini kan bersedekah 1.000, mana aja 1.000 nya. Kada ditanya kan, itu kan kada pasti terjadi kan.
Cuma orang-orang yang hebat tadi diberikan Tuhan kayak itu. Nah, apakah nanti ketika bersedekah 10.000 datang 100.000 itu pahala kan 1.000 tuh? Rezeki 1.000 itu pahala kan? Dia tuh yang pahala. Pahala di akhirat disimpan di akhirat pahalanya. Babang 100.000 itu nampak itu ngarannya kebaikan Allah Taala segerakan di dunia. Atau bahasa kasarnya bonusnya gitu kan. Kalau pahala tetap tersimpan di akhirat. Tapi bisa terjadi juga ketika orang yang ada ikhlas melakukan ibadah Tuhan di dunia. Akhirnya mana ibadah malam, mana pahalanya parah ya. Jadi Tuhan ikan kata di dunia ini urusanmu lancar, ikan pas ini lancar, ini. Banyak orang mau utamakan ikan lain itu tuh pahalamu di dunia. Kenapa? Karena ada ikhlas. Lalu dibalas di dunia. Harap aja kan. Aku ini ahli ilmu, ahli ibadah. Ternyata aku di dunia lancar terus, kesini lancar, itu lancar, ditolong. Dibantu kalau padahal itu bisa jadi balasan di dunia sehingga dia akan parah ya karena tidak ada nilai ikhlasnya. Jadi diberi Tuhan hal itu bisa itu kan orang-orang disebutkan dalam kitab-kitab agama itu. Kemudian orang tadi imbah menangar itu tabangun ahli ibadah tadi kan tabangun dari guring tadi langsung menangis. Berarti orang ini kan cinta pada akhirat lah. Berarti kan surga yang jadi dalam mimpi itu sebujur-bujur, inya marah sapi benar, bisa merasa senang benar dengan surga yang dalam mimpinya itu. Apa misalnya masuk ke surga sudah, berarti bahagia benar dari mimpi itu kan. Tapi kecewanya apa? Surganya beruang. Ditiwasnya malaikat kurang. Ikan kita di dunia apa? Dikebiri Tuhan dulu, lalu di akhirat dikurangi. Inilah sebagai pelajaran aja, ini pengalaman aja kan. Dan ini kayak kejadian mimpi lah. Jadi kita kalau dibawa keluar kita orang lain dianukan di sama-sama kita keluar kita. Ini pengalaman pribadi seseorang. Lalu akhirnya dalam ibadah mimpi tabangun tadi menangis jadi-jadinya. Apa jadi begini menangis sesampian maka sana hadis malam tuh. Imbah dapat apa batu mutiara yang kaya hintaru itik dua biji nih maunya bener aku nih jangan bini. Berbeda kita kada bejang miskin lagi kita akan menjadi orang sugih. Nah, pada menangis pulang nih. Oh jangan lagi aku tak mimpi ini kan. Artinya itu mimpi yang menakutkan sekali. Khawatir kalau nanti di negeri akhirat dasar kada dapat atau dapat juga ketika itu rugi aku ada aku tak itu maka dunia ada di dunia surga itu kan salawasan sananglah hatilah surga beruang salawasan surga beruang ada sanang hati cacat kan ada nah pasti dia orang yang terbaik orang jadi sakit hati benar ketika terjadi yang demikian asa ditiwas malaikat kan asa ditumpalaknya malaikat sudah nangis benar. Omong kayak itu, jenang bini sampian berdoa kepada Allah Ta'ala supaya harta yang pian dapatkan tuh dikembalikan pulang ke asalnya supaya surga pian jangan beruang oleh buli kepet pulang ke padangnya tuh berdoa pulang minta dikembalikan lalu pulang lagi ibadah sana pulang ke lalu sambil menadahkan tangan mau batu mutiara begitu tadi padahal kan mencolong lah. Melihat itu kan gacar bisa jadi pulang nih, kemudian tergoda kan sering haratan kan barangnya nih bisa jadi pulang ke padang ke kapau tadi. Tapi kan lebih mencintai akhirat pada dunia lah nih. Tulah pulang ke kapau, tulah pulang ke padang tadi kan bersunyi. Lalu di situ berdoa pulang sambil minta kepada Allah. Artinya ulun ya Allah kada hapun di dunia dapat kesenangan, di dunia dapat kebahagiaan, di dunia dapat segala-galanya sugih nih artinya. Tapi di akhirat ulun nih kekurangan surga Allah walaupun sangat dua biji hintalu itik tadi kan uangnya minta kepada Allah agar dikembalikan saja ini kan terus berdoa akhirnya hilang dari tangan tadi berarti kan dikembalikan ke tempat asalnya atau diberikan kepada perbendaharaan Allah Ta'ala di mana wallahu a'lam. Lalu ada suara malaikat ujar malaikat sudah kami kembalikan ke tempatnya lalu orang ahli ibadah itu pun mengucapkan alhamdulillah. Kita kira-kira nih sayangnya kita berpikir kan membuli kita berpikir. Nah itulah ketika orang itu sudah di hatinya cinta akhirat itu sudah melebihi daripada cinta lawan dunia maka itulah yang membuat dia senang dan bahagia. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata tarkud dunya ahabbahullahu ta'ala meninggalkan dunia itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala cintai daripada si hamba ya tadi. Nah kayak tadi kan
antara dua pilihan nih, akhirat lawan dunia, lalu dunia ditinggalkannya kan untuk mendapatkan akhirat yang sempurna. Maka inilah yang Allah Ta'ala cintai bagi si hamba tadi. Kemudian waman tarakat dunub ahabbahul malaikah. Man tarakat dunia ahabbahul ta'ala, waman tarakat dunub ahabbahul malaikah. Jadi orang yang meninggalkan dunia itu akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Misalkan kayak dunia itu adalah sesuatu yang lebih pada keperluan, itu kan sesuatu yang lebih pada yang kita perlukan, atau berpoya-poya, boros-boros di dunia ini kan, itu Allah Ta'ala harus suka. Lalu kita jadikan sederhana dunia ini kan, jalani sederhana aja, jangan dipoya-poyakan, jangan diboros-borosakan dunia ini kan. Itu minimal kayak itulah. Dunia itu adalah nama mengganggu lawan akhirat kita. Jadi ketika dunia dan akhirat berhadapan, pilih satunya aja. Kalau kita memilih akhirat, berarti Allah cinta kepada kita. Itu kan. Maka kalau dunia itu apa? Mulai kita lahir memang di dunia saja. Sekarang kita berada di dunia. Nah, waktu dunia, tempat dunia, apa yang ada pada diri kita, pakaian dan sebagainya, harta dunia. Nah, bila dunia itu kita bisa menggunakan untuk akhirat, maka dunia itu berubah di akhirat. Jadi kita mesti lain-lain. Saya kok bisa harta saya ini? Apakah semua harta dunia belum tentu menjadi bisa menggunakan ke akhirat? Bisa bila akhirat. Saya kok bisa harta saya miliar, maka tapi dia bisa gunakan untuk agama, untuk kebaikan, untuk nilai-nilai akhirat. Maka dunianya berapa? Akhiratnya berapa? Ada orang bisa harta ratusan juta aja, tapi ternyata ia cinta lawan dunia. Sampai lupa lawan ibadah lawan. Nah, berarti orang ini cinta dunia, berarti hartanya itu dunia saja. Jadi tinggal orang menyikapi apa yang dimiliki itu. Nah, jadi kita kaum polis, orang sugih kita katakan cinta dunia, belum tentu. Orang miskin kita katakan cinta akhirat, belum tentu. Jadi masalah cinta dunia, cinta akhirat berbulik kepada perhatian masing-masing. Ada dari seorang ulama besar di tengah kota. Sidin diisi murid di pinggir laut. Gawe si murid ini mencari iwak, nelayan. Kadangnya tulang, baru apa mencari iwak. Napa gawe murid tadi mencari iwak itu pacang hidup sehari-hari ya, pacang makan sehari-hari. Jadi bila ia dapat iwak, seapa seorang perlu makan hari ini, itu nanti ditinggal. Seapa lebihnya diberikan, disedekahkan. Harusnya amalannya lah, amalan si muridnya itu. Jadi bila hari bersimpanannya lah. Tawakal Tuhan ya. Karena kalau hutan cari iwak, hebat ya. Seapa seorang perlu makan, kayak itu aja. Yang ditinggal, yang seorang makan misalnya berikan, itu orang sedekahkan. Kayak itu amalan si murid tadi. Ini si guru bilang kota. Lalu ada orang saleh, orang baik kan kata guru, bertamu-tamu orang alim lah, gitu itu kan. Lalu pada kesempatan bertamu lawan si nelayan tadi kan, melihat nelayan ini orang baik, orang bagus. Lalu berusaha aku ini hendak ke kota. Di kota ada guru bian gimana? Ya jangan ya. Nah, di sana hati menangan si orang saleh ini kan ada ke kota nih, si nelayan tadi. Nah, kayaknya lah bila ikam tamu perguruanku nanti kota itu pada kanan sidin aku beri salam dan tolong beri aku nasihat pada kanan guruku. Inggih gitu. Nah, inggih pamanah. Nah, tahu apa kaya lah. Nah, tulak saya kan orang saleh ini orang tapi juga baikan ya. Dia sampai ke kota bertakon di mana rumah tuan guru si Anu situ gitu. Di anggota lalu tujuan orang rumahnya sekalinya rumah sidin itu berpagar. Apa rumah itu apa aja tuh luas benar kan berpagar. Satu komplek atau kayak komplek atau kurung atau apa sih. Itu rumahnya itu lah. Nah, bila ke sana biar permisi lawan sapamnya di muka gerbang. Takjub boleh. Asal lu punya muridnya kan gawiannya cari iwak hari-hari lah kan. Kayak itu kan kehidupan ekonominya. Mungkin gurunya lebih sakit lagi kan. Di mana kan kita tahu rumahnya gubuk itu kan. Muridnya jadi miskin, gurunya miskin lagi atau sama kan meninggalnya. Bayangannya si orang saleh tadi kan. Orang yang baik tadi membayangkan. Sekalinya rumah pak gurunya gunol benar. Pagar. Sampai Waalaikumsalam. Yalah rumah guru si Anu ya. Aku ada bertemu sidin. Silakan masuk. Buka buangan pagar ini. Masuk ke dalam, di dalam diulang luas benar pekarangannya kan.
Ada pun apa kan di dalam itu kan anu hiasan-hiasan lah. Ya orang sugih kan gambarannya. Rumah orang sugih lah. Nah, sampai kamu ke rumah, misalkan bilang bikin saja, sedangkan tunggu masuk ke rumah 3/4 pulang. Nah paling darah namanya. Pokoknya mentereng depan, sugih depan kisahnya nih. Nah, tambah bingung lagi kan memikirkan. Mana tuan gurunya? Tuan gurunya juga sempat lagi sedikit ada urusan di luar. Ya tuan guru ini menasihati raja. Penasihat raja punya guru si gurunya nih. Hadiri jurang sempat di sini datang. Nah, saat dia datang mewah juga soalnya kendaraannya kan, pengawalan sebagainya. Habis pokoknya tampilan si guru ini kayak apa orang paling sugih di dunia kan gitu nah. Orang kelas-kelasnya kelas orang sugih. Penampilan si tuan guru tadi. Dia sampai ada bertamu ini bagian kisah orang dari kampung. Orang ada tatamu murid pian di pinggir laut si anu ada ya di dunia itu muridku. Apa pesannya yang bikin salam dan berpesan pada kanan guruku ulun minta nasihat. Jadi ada nasihat pian sampaikan ulun pian anu titipkan kau ini kita mau menyampaikan kepada murid pian itu. Oh kayak itu kan. Jadi dari gurunya pada kanan muridku tuh sasadeni mencintai dunia tuh. Aneh lagi mana nasihatnya. Nama nasihat ini tuan guru segi benar. Jangan nasihati lawan si murid yang hidup di pinggir laut sasadeni mencintai dunia tuh. Artinya hampir ini menjadi dunia tuh. Harus kamu usahakan, kamu jauhkan daripada hatimu cinta lawan dunia itu. Tinggi itu, termasuk dan ramah tamah boleh kan. Bingung lagi lah kan? Pokoknya si orang yang baik nang tulak kota tadi bingung. Bilang bakal bingung ya kan? Beratus persen mereka bingungnya kan bilang habisnya. Kadang masuk di akal kan tampilannya, lalu ucapannya, aturannya kan kayak kata itu nasihatnya nih. Muridnya sakit benar kehidupan, gurunya sugih benar. Saya guru dan sugih mana saya ke murid jangan cinta lawan dunia. Ya apa ini? Bingung benar. Nah, masih tetangga orangnya, kan tetap aja ada masalahnya. Akhirnya singkat cerita katamu juga murid tadi kan. Kayak apa tamu guruku? Kayak apa sidin? Sanang ano? Kayak apa kan sidin? Sehat tak? Oh, bersemangat murid tadi. Kisahkan semuanya kan himaunya, nah murid menangat guru kan sehat-sehat saja, kan keadaannya baik-baik saja, nah rumahnya kayak ini. Sana murid menangat guru kayak itu kan. Alhamdulillah nih guruku diberikan Allah Taala kan kesehatan keabaikan dan keadaannya bagus saja. Nah panas sidin. Nah ini semangat begini anak-anak. Si nang di pasan ini bingung loh nih. Sampai kan asal rumput bener ini kan nasihat guru nih kan. Karena masuk di akal nih kan nasihatkan nih. Tapi orang minta padahkan apa? Ya berarti padahkan nasihatnya apa? Berat aku nyampaikan aja, sampaikan aja pada sana guru berat. Ini nasihat guruku ini sangat berharga bagi diriku. Kenapa pada hasilnya? Ujar sidin, padahkan muridku nanti pinggir laut itu sasadeni mencintai dunia. Ibah manangat pasan guru nangis langsung. Si murid ini nangis langsung. Ibah nangis langsung basigat nangis. Bingung lagi bang, bingung lagi. Tapi mau lagi kan namanya orang yang dipasani tadi. Lalu akhirnya awal dipandiri sudah kan kenapa gak sampai menangis? Aku ini kan artinya nih mulai awal nih melihat sampean nih sampai tetamu semenang aku alami semuanya membingungkan. Kadang kamu mikirkan kayak apa itu kisahnya kan? Mungkin kita menangani kisahnya bingung juga deh. Nah, kayak itu kita beli kayak itu kan. Lalu akhirnya jadi si murid bujur nasihat guru tuh. Aku masih cinta lawan dunia. Wah asal percaya oleh baju salam dari Allah bisi harta dukung lawan apa nuntang ya kan sampai dari rumah pinggir pantai bubuk pulang kenapa kamu cintai hartamu pada seberapa bujur aku cinta dunia nasihat guru itu bujur aku kada kawan memalakan kemudian kan nasihat guru itu awal memalakan dengan baik kenapa kira pian dengan cinta dunia itu nah aku ketika memberikan iwak yang dapat di lautan ini kan dapat namanya mencari uang dapat kan dibayarkan ke orang itu kan seapa mayu aku makan sehari aku tinggal gua tadi nah aku tinggal kapalannya aja kapalannya itu seapa dagingnya kan kalau ini kapalan itu kan tulang banyak ada daging separuhnya itu aja nang pacar aku makan lalu ketika sudah masak iwak itu dia akan memakan lalu aku tak banyak mayu aku dapat kapalannya nah jika aku dapat awaknya banyak dagingnya itu tuh nang terlintas dan pikiran itu berarti guruku takut bahwa aku masih cinta lawan dunia. Kayak pusing gitu. Nah, bang guru pian yang sugih nak itu kayak apa? Oh, guru kayak itu kan sugih sidin itu karena dia cinta lawan dunia. Seandainya kan orang-orang yang kayak itulah
sekejap di mata hilang harta mereka tuh, bakal kita mereka kada stres. Tapi kita kada mau membuktikan lah, maka itu kisahnya di kitab orang-orang wali-wali yang sugih-sugih itu kan, seandainya mereka yang sugih, yang sudah miliarder itu nah, sugih orangnya wali lah, jujur wali lah, cinta akhirat, tadi cinta dunia, sekejap di mata hilang harta semuanya itu, mereka tidak akan stres. Mungkin kita orang biasa kan bisa pacu usahanya nih, bisa beri di kata tak, mungkin kita orang yang cinta dunia. Nah itu bagi kisahnya lah, kalau kita mendetailkan lagi, artinya kan orangnya si gurunya tadi kan sugih luar biasa, pada sini tidak ada sama sekali mencintai harta dunia ini. Berarti orang isi harta sanyaan itu kan semuanya digunakan pada kebaikan. Terakhir, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kan pernah, Sidin itu kan sugih biasanya lah, termasuk tipe wali yang sugih. Jadi Sidin ini ada kan orang yang cinta bagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itulah istilah mulai kampung kan karena mengidolakan Sidin. Sehingga kita sampai ke hutan, lalu berjalan-jalan melihat harta Syekh Abdul Qadir, di antaranya adalah kandang kuda. Di situ ada kuda, seekor kuda aja larang benar harganya 40 ekor si kuda. Lalu terlintas di hati orang tadi, wah kayak kalau wali seekor kuda kan mewah kan, larang harganya kuda ini kita ratusan juta seekor kuda ini harganya 40 ekor sih. Bang wali mengoleksi kuda sih banyak kan seekor nggak mewah. Kenapa? Tapi harganya nggak di hati ini kan mengiktiran. Tatamu nanti dia dah tamah-tamah lalu guling kan, mungkin saat itu kan ada langsung guling nih menghilang di kota Baghdad itu kan. Dimana kira dia tempat berdiam pas giring banget paling kan obati kan di tengah kota tadi. Lalu hanya periksa dokter bukan ahli nang lihai mau obati, ujar dokter ikam ini mau sembuh tapi obatnya alih larang benar harganya, mendapatkannya apa, ikam harus kawa memakan 40 hati kuda. Nang seekor kuda tuh harganya ratusan juta yang tahu ini kan, kuda yang terbaik. Bila kawal ikam 40 ekor kuda tuh hatinya tuh ikam makan setiap hari, ikam sembuh. Nah, apalagi kayak Pak kalau kita ada yang menuju kan, kalau orang musafir dari kampung. Singkat cerita, penderitaan orang tadi didengar oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Lalu jadi aku mau obatinya, jadi artinya kuda dan kandang tuh diperuntukkan bagi yang obati orang. Nah, akhirnya kuda itu kan setiap hari sembelih, hatinya diberikan orang giring. Kenapa? Inya cintaan aku di siapa ini. Inya cintaan aku datang oleh kampung kan ke hutan, misalnya ada aku nih. Inya cintaan aku, maka aku balas cintanya dengan kutolong 40 ekor kuda diberikan dengan cuma-cuma saja. Sampai sembuh orang tadi kan hanya mengerti bukai itu. Kalau orang wali itu kada cinta lagunya. Itu masa orang 40 ekor kuda harganya kan, nah saya ekor kudanya ya harga satu mobil kan kita wajib ini. Kadang Allah mencintai dihebatkan. Rupanya harta itu datang kepada mereka hanyalah umpan lalu. Kita tidak tahu kemana mereka menggunakan. Supaya kita sangka baik orang wali. Ketika orang wali sugih, kita sangka baiknya kayak itu. Jadi harta itu hanyalah umpan datang, umpan lalu. Jadi menggunakan kepada satu hal yang akan bernilai akhirat, bernilai satu kebaikan. Maka marilah kita bersama-sama mengikuti mereka. Kita sisihkan harta kita, walaupun sebagian, walaupun sedikit-sedikit. Kita gunakan harta kita sebagian untuk kebaikan-kebaikan, untuk menolong orang, sedekah dan sebagainya kan, kebaikan-kebaikan agama, supaya harta kita ini tidak menjadi musuh kita di negeri akhirat. Itu tuh kenapa jadi kita tuh wajib berzakat mana? Supaya kita jangan sampai dirugikan atau dicelakai harta-harta yang kita miliki. Kalau kita berzakat kawa, bagus jadi kalau kita bersedekah. Maka jadilah kita orang suka bersedekah. Kita gunakanlah harta tuh sebagiannya tuh kita gunakan bagi kebaikan. Misalkan kita bawa ke masjid ya kan, atau kita bersedekah atau membantu orang dan sebagainya kan, apa-apa yang perlu kita gunakan harta untuk membantu orang lain. Kita niatkan supaya itu menjadi nilai akhirat agar kita tidak termasuk orang-orang yang cinta dunia, yaitu orang yang mengutamakan dunia di atas akhirat. Ala hadil wa kulli ma nabi sallallahu alaihi wasallam nabi wa ali badil kiram syai'in Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.